Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita akan belajar tentang muatan PPKN. Sebelumnya kita sudah belajar tentang menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang penggunaan hak yang bertanggung jawab. Kita masih memakai buku pena halaman 161. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik ini konsep dan penerapannya itu merupakan ide dari Thomas Alva Edison. Nah, pendistribusian listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah memerlukan perjalanan panjang dan biaya yang tidak sedikit. Jadi kalau misalkan pembangkit listrik yang dari sumber listrik itu untuk sampai ke rumah kita itu mempunyai perjalanan yang cukup panjang, mulai dari pembangkit listrik yang besar lalu disalurkan ke tiang-tiang listrik, biasanya kan ada natu, lalu disambung lagi dengan kabel-kabel listrik baru sampai ke rumah kita. Jadi tidak cuman membangun pembangkit listrik aja, tapi perjalanannya itu juga cukup panjang. Nah, selain itu, listrik yang kita gunakan sehari-hari umumnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Biasanya itu untuk membangkitkan listrik ini biasanya menggunakan batu bara. Nah, oleh karena itu kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita dalam memanfaatkan listrik di rumah. Bagaimana pertanggungjawaban kita dalam penggunaan hak dalam memanfaatkan listrik ini adalah dengan cara misalkan pada siang hari lampu di rumah dimatikan karena kan ada saja penerangan dari matahari. Nah, jadi itu merupakan cara menghemat listrik. Nah, itu merupakan cara bertanggung jawab kita terhadap penggunaan hak dalam menggunakan listrik. Selain itu juga ada contoh-contoh nih penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Kita bahas dulu yang ada di rumah. Di rumah yang pertama adalah bermain dengan nyaman. Nah, jadi hak kita bisa mendapatkan bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Jadi tanggung jawab kita untuk selalu menjaga mainan itu supaya lebih baik, lalu juga supaya bermainnya itu nyaman dan juga tempat kita main itu bersih kembali. Tanggung jawab kita adalah merapikan mainan selesai bermain. Lalu hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Nah, itu merupakan manfaatnya. Supaya mainan itu tidak cepat rusak. Lalu selain itu juga supaya tempat kita bermain itu kembali bersih setelah kita selesai bermain. Lalu yang kedua adalah menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Ya, benar. Jadi menonton film kesukaan boleh, tapi harus dengan jarak yang benar. Jadi kita harus bisa menyesuaikan jarak televisi kita dengan mata kita supaya mata kita tidak cepat rusak. Lalu juga dengan pencahayaan yang cukup. Lalu tidak terlalu malam juga di sini supaya jangan kesiangan. Jadi jangan begadang, tapi bukan cuma untuk menonton film aja. Tapi misalkan main game kah, itu jangan terlalu malam, nanti akan kesiangan bangunnya, terutama nanti susah untuk sholat subuh. Lalu yang ketiga adalah makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Jadi pada saat kalian sudah selesai makan dan minum, setelah itu langsung dicuci supaya rumah itu tidak berantakan, juga bersih, dan juga supaya tidak ada menimbulkan bau yang tidak sedap karena bekas-bekas makanan yang habis kalian makan itu. Lalu yang kedua adalah di sekolah. Di sekolah yang A adalah mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan.
Jadi hak kalian adalah mendapatkan pengajaran, tetapi tanggung jawab kalian di sini adalah mendengarkan penjelasan guru dulu supaya kalian bisa memahami ilmu yang diajarkan. Selain itu, kalau misalkan kalian mau bertanya atau misalkan ada yang mau disampaikan, itu pun boleh. Jadi itu merupakan hak kalian juga. Lalu yang kedua adalah membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Nah, jadi di sini kalau untuk membaca buku di perpustakaan dengan tenang itu supaya dapat membaca dengan fokus. Selain itu juga misalkan merapikan kembali buku-buku yang sudah kalian baca. Itu merupakan tanggung jawab kalian juga. Lalu yang ketiga adalah bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah yang tetap kondusif. Nah, jadi di sini bermain saat jam istirahat itu sangat diperbolehkan. Kalian mau jajan misalkan juga, atau misalkan mau makan-makan, lalu misalkan mau duduk-duduk aja, itu hak kalian. Tetapi tanggung jawabnya adalah tanpa menimbulkan kegaduhan. Jadi tidak ada istilahnya berkelahi pada saat bermain. Jadi bermainlah dengan teman-teman kalian tanpa ada melakukan atau menimbulkan kegaduhan. Itu supaya situasi sekolah itu tetap kondusif, jadi supaya jangan ribut. Lalu yang ketiga adalah di masyarakat. Di masyarakat di sini adalah yang pertama, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Biasanya di taman-taman itu biasanya sudah dipasangkan plakat-plakat supaya jangan menginjak tanaman yang ada di taman itu sendiri. Nah, di sini hak kalian itu adalah bermain di taman. Jadi kalian boleh bermain di taman yang ada di sekitaran rumah kalian, tetapi tanggung jawab kalian adalah tidak menginjak rumput yang ada di sana supaya tanaman-tanaman di sana juga tidak mati, lalu juga tetap hijau. Biasanya kalau sudah tanaman itu diinjak, maka dia akan cepat matinya. Lalu yang kedua adalah diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi diperbolehkan nih ikut kerja bakti dulu sesuai kemampuannya. Itu adalah manfaatnya adalah supaya pekerjaan itu cepat diselesaikan dan juga diselesaikannya itu dengan baik. Lalu yang ketiga adalah bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Ini apalagi untuk anak-anak ya. Jadi kalian boleh kok bermain sepeda, boleh. Tetapi jangan bermain di jalan raya karena itu terlalu bahaya. Karena banyak mobil, biasanya kan banyak motor. Nah, itu akan menyulitkan kalian dalam bermain sepeda. Jadi lebih baiknya itu di sekitaran komplek aja atau di sekitaran rumah-rumah kalian aja. Nah, itu tadi manfaatnya adalah untuk agar selamat dan tidak juga terluka. Nah, semoga dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Dan soal yang harus kalian kerjakan adalah satu soal aja, yaitu sebutkan masing-masing satu dari aspek di rumah, di sekolah, dan di masyarakat tentang bagaimana penggunaan hak yang bertanggung jawab. Jadi masing-masing satu. Jadi yang dari rumah contohnya satu, yang di sekolah contohnya satu, dan juga yang di masyarakat contohnya satu. Silahkan ditulis di buku tematik kalian, boleh memakai pulpen ataupun pensil. Semoga dapat dipahami untuk pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.